dirahmati Allah, Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah, malam hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat beribadah, nikmat iman Islam. Sebab inilah nikmat yang akan menjadi jaminan kita selamat sampai di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan kenapa kita perlu mengingat-ingat nikmat iman yang paling besar, bukan harta kita, untuk selalu mensyukuri nikmat Islam yang sangat besar, bukan uang kita. Karena Bapak Ibu rahimahullah, dari Ahad yang lalu ada sebuah kisah Bapak Ibu. Jadi masjid kami di pondok itu kebetulan sedang membuat program untuk masyarakat, pelayanan masyarakat terkait dengan beberapa hal, misalnya pusat konsultasi waris, ada konsultasi Tibbun Nabawi, ada lagi konsultasi haji umroh keluarga sampai mualaf. Ketika kami share informasi itu ke beberapa media sosial, salah satunya ke beberapa grup WA, tiba-tiba ada seseorang jamri saya yang menyampaikan, Ustaz Arif, tolong anak saya setahun yang lalu murtad. Jadi si bapak ini anaknya murtad. Yang buat saya sangat ternyuh, tapi saya merasa berat luar biasa itu. Bapaknya ini orang Surabaya, tokoh Muhammadiyah, ibunya penggerak Aisyah. Anaknya SD sekolah Muhammadiyah, SMP-nya Muhammadiyah, SMA-nya Muhammadiyah. Lalu kuliahnya anak ini di UI Purwokerto, lalu di UI Semarang. Saya baru cangkem. Tapi setahun yang lalu anaknya murtad. Bapak Ibu bisa bayangkan perasaan ayah kandung melihat di depan matanya anak kandungnya murtad. Hadirin bisa bayangkan suasana batin seorang ibu, anak darah dagingnya murtad. Kira-kira nggak bisa bayangin orang tuanya nggak bisa tidur malam, kemana-mana anak-anak. Kalau punya sehat isinya nambah. Jadi kisah begini untuk mengingatkan kita betapa mahalnya nikmat Islam itu, betapa mahalnya nikmat iman. Dan kita duduk di sini, Bapak Ibu, sesungguhnya bukan sekedar ngaji atau ngaji sekedarnya, tetapi kita benar-benar ingin memupuk iman kita. Kita ingin menguatkan iman kita. Kita berharap
sampai Allah mewafatkan kita, semuanya wafat dalam kondisi iman Islam. Bapak Ibu rahimahullah, dan kisah begini sangat banyak, termasuk tadi kalau saya ada contohan, ada seorang wanita menikah, bapaknya namanya Zubair. Bapaknya dulu Pak Mufid, dan Zubair ini kemudian ternyata mufat, rumahnya di Desi, belakangnya Alkitab. Jadi anaknya menikah, bapaknya murtad. Anaknya pemutih lagi, bukan anak orang biasa, anaknya Pak Udin. Jadi kalau saya nyaksikan begini, saya bersyukur Allah nikmatnya jadi orang Islam. Nah, sekali lagi kita ngaji, kita taklim, kita masih bukan sekedar datang, bukan sekedar sholat, tapi berharap iman kita semakin kuat, dan berharap kita semua senantiasa diberikan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian kita. Setelah kemarin kita membahas soal pintu rezeki dari nikah, pintu rezeki dari nikah. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, anak kita harus memotivasi nikah, dan insya Allah kalau nikahnya benar, insya Allah Allah beri kekayaan. Insya Allah beri kekayaan. Pernah saya ceritakan kemarin Bapak Ibu, teman saya kuliah, dan teman saya kuliah UMT. Ya. Namun jadi waktu saya kemarin saya gerak itu sebenarnya saya kebetulan karena saya kuliah, saya mampir ke teman saya, belum cerita dulu dia anak nakal, saya nakal dulu kemarin SD SMP nakal, karena nakal sama orang tua saya dimasukkan pondok, jadi pondok gara-gara jadi dulu ada orang biasa pakai nakal di pondok. Ternyata di pondok, karena nakal, carinya teman yang nakal. Orang kalau dasarnya nakal, ke pondok kemana pun cari teman yang nakal. Serius. Kalau di pondok paling saya itu yang biasa, kumpul teman-temannya nakal itu, di sini ada ceret, tapi isinya homer. Jadi ceret itu isinya homer, ada gelas itu, namanya mabuk. Dia kuliah Pak di UMM. Kalau kuliah saya tahu Pak, bahwa buku itu, bahwa kuliah sekarang kan di sekarang batas. Bahwanya buku tulis satu dikesek lebih belakang gitu. Tapi itu untuk gelembungan di bagian lulus, nikah, punya anak, anaknya lulus SMA dinikahkan. Ya. Anaknya lulus SMA dinikahkan, belum terjadi, dinikahkan. Dan sekarang anaknya yang sudah menikah itu dikuliahkan, ngekos, dan biaya hidup ditanggung orang tua. Jadi anaknya semester 3,
anaknya sudah menikah, punya istri, anaknya sudah punya anak, ya, isinya di rumahnya mertua, anaknya kuliah ke kos, dan semua dibiayai orang luar biasa. Bayangkan Pak, lulus SMA tidak di kuliah tetap dibiayai. Luar biasa. Kira-kira ada di sini Pak. Mau sih anaknya kuliah di Apino. Beliau yakin rezeki masih ada. Anaknya nikah, insya Allah ketemu rezekinya. Ya boleh jadi rezeki dari manapun, termasuk rezeki dari Allah lewatkan orang. Maka Bapak Ibu, anak kita sudah nikah, ya, dimotivasi, insya Allah nikah mendatangkan keberkahan. Yang kedua, Bapak Ibu rahimahullah adalah pintu rezeki dari anak. Jadi pintu rezeki berikutnya itu asalnya dari anak. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pemberi rezeki, penggenggam kekayaan langit dan bumi, memberikan nasihat kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Inna qatlahum kana khita'an kabira. Dan janganlah kau membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Janganlah kau membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka. Kamilah Allah yang kasih rezeki kepada anak-anakmu dan juga kepadamu. Membunuh mereka itu sesungguhnya suatu dosa yang besar. Ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita membunuh anak karena takut miskin. Dilarang membunuh anak karena takut kekurangan harta. Dilarang membunuh anak karena takut nggak bisa makan. Termasuk di sini adalah nasihat agar jangan sampai ada di antara kita takut punya anak banyak karena takut miskin. Ya, karena takut miskin. Karena hari-hari ini Bapak Ibu, itu salah satu yang kemudian menghantui pikiran anak-anak kita. Itu hari ini yang kemudian membuat trauma anak-anak kita, kekhawatiran anak-anak kita ketika menikah, lalu khawatir punya anak, khawatir kemudian kalau punya anak hidupnya jadi susah, ekonominya jadi berat. Maka sekarang ada beberapa tren yang tidak benar, namanya child free. Orang menikah tapi tidak ingin punya anak. Jadi ada fenomena begitu Bapak Ibu. Ada fenomena anak-anak muda yang mereka mau menikah, tapi cukup menikah nggak ingin punya anak. Maka kita seorang muslim, pedoman kita Al-Quran, tuntunan kita Al-Quran, petunjuk kita dari Allah, kita harus yakin bahwa sesungguhnya anak yang lahir itu pemberi rezeki adalah Allah, bukan orang tua, bukan bapak ibunya. Ya. Maka yang penting Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena Bapak Ibu rahimahullah, kita tahu dulu orang tua kita itu anaknya banyak-banyak. Semakin lama semakin sedikit.
Saya kemarin isi kajian di SD Muhammadiyah 4 Kasih Madu. Saya tanya siapa yang anaknya 10 nggak ada, 9, 8, 7 nggak ada, 6 nggak ada, 5 nggak ada, 4 beberapa orang, 3 agak banyak, paling banyak anaknya 2. Paling banyak anaknya 2 sekarang ini. Karena ada istilah KB, ya. 2 anak lebih baik. Yang benar banyak Pak, 2 anak lebih baik. Pokoknya gitu, banyak kalimatnya yang benar itu 2 anak lebih baik. Jadi telur baik, ya. 4 baik, 5 baik. Jadi ngasih komanya juga Pak, 2 anak lebih, koma baik. Nah ini Bapak Ibu rahimahullah, ya dari satu kita harus yakin anak itu Allah kasih lagi. Dan ayat tentang ini juga tidak satu, Allah sebutkan pula untuk menegaskan lagi dalam surat Al-An'am, wala taqtulu awladakum min imlaq, dan janganlah kamu membunuh anak-anak karena takut kemiskinan. Nahnu narzuqukum wa iyyakum, kami akan memberi rezeki kepadamu dan kepada mereka. Jadi Bapak Ibu penting memahami, karena di beberapa negara sekarang sudah penduduk mulai menurun. Ada negara penduduk semakin berkurang. Dan sekarang di Indonesia Bapak Ibu, sekarang umat Islam di Indonesia bukan lagi terbesar. Sekarang terbesar itu di Pakistan. Pakistan baik. Pada dulu kita bangga Indonesia negara Islam dengan penduduk terbanyak. Sekarang karena program KB, apalagi berikutnya pemerintah merencanakan keluarga 1 anak. Maka Bapak Ibu umat Islam harus banyak, apalagi pemilu urusannya suara. Kalau suara sih, maka banyak anak yang penting. Bayangkan keluarga anak itu banyak ya. Ada keluarga 88 orang anaknya. Ya. Saya 2 bulan yang lalu nikahkan orang Telkom, anaknya terlikur. Saya anaknya terlikur. Dua dari Telkom, orang Telkom. Nah, Bapak Ibu. Jadi sekali lagi yakin anak banyak membawa rezeki. Ya. Rezeki macam-macam. Sekali lagi rezeki jangan sekedar dimaknai urusan uang. Tidak hanya urusan harta. Walaupun anak bisa mendatangkan rezeki, urusan harta bisa. Contoh Bapak Ibu, kalau anak kita banyak, nanti ketika kita butuh sesuatu, bisa kita dari banyak anak, kan gitu. Lek anak siji dijaga oleh siji, anak yang harus dijaga loro, anak yang loro sih dijaga no. Jadi banyak anak itu mendatangkan rezeki ya, yakin pasti mendatangkan rezeki. Ya. Saudara saya 10, bapak saya guru swasta, juga sini 1, anaknya 10 ya sekolah 10. Sekarang banyak orang gajinya lebih banyak daripada orang-orang dulu, tapi anaknya cuma sedikit. Pegawai negeri dulu gajinya sedikit, anaknya banyak, keurus semua. Sekarang pegawai negeri gajinya banyak, anaknya sedikit. Dulu gajinya sedikit, anaknya banyak.
Sekarang gajinya banyak, anaknya sedikit kembali. Fenomena hari ini gitu. Saya sebenarnya berharap anak saya itu lebih dari 5. Cuma Allah kasih, pengennya 10. Saya bayangkan pengennya 10, Pak. Karena saya kalau kumpul saudara 10 itu masuk Allah senangnya, Pak. Kumpul saudara 10 itu seorangnya luar biasa. Anak saya pengen 5. Kumpul ya pengen 5. Ayo. Ini anak 5 saja, Pak. Sekarang di rumah cuma tinggal 2. Mulai pondok kabeh sepian. Omongannya anak ini loro atau kabeh tambah kesel. Iya. Maka yakin Bapak Ibu, banyak anak itu banyak rezeki. Bapak Ibu. Dulu Bapak Ibu di kampung saya, Leon Kajatan, ya, Kajatan. Bapak saya itu dari Kajatan, mesti murid gowone luwih akeh dari Tomboni. Betul. Sing anak akeh biasanya digawani berkat luwe akeh. Mesti begitu, Pak. Tomboni lagi anak 10 gowone akeh gitu. Anak ini kok menyesuaikan, Pak. Kok di kampung itu. Saya sama, Pak, kalau pulang dari kantor ada acara, ada makan-makan itu. Teman-teman kata ikan eksimo, boleh pakai. Duduk pokok-pokok awal karena anaknya banyak. Orang itu, Pak, nggak mungkin ngasih. Sing anak itu 10, anak itu podo, sing anak itu 2. Anak itu kisah ini kok bukan gitu loh. Nggak ada yang anak yang siap. Maka Bapak Ibu yakin anak datangkan rezeki. Allah kasih, Allah beri. Ya, Allah yang menjamin rezeki manusia. Ya, itu urusan harta, urusan materi, urusan uang. Ya, urusan apapun Allah kasih, termasuk Bapak Ibu rahimahullah. Karena rezeki tidak hanya soal harta, rezeki itu banyak bentuknya. Maka bayangkan jika kita punya anak banyak, doa anak sangat banyak kita dapatkan. Doa anak banyak kita dapatkan. Lek anak titik dongane titik, anak akeh dongane akeh. Pentingnya doa anak. Ya. Semakin banyak kita punya anak, semakin banyak yang mendoakan kita. Ya. Maka yang banyak doa anak. Ya. Karena doa anak itu luar biasa. Pernah saya sampaikan Bapak Ibu, salah satu yang berpengaruh kepada surga orang tua itu adalah doa anak. Salah satu yang menyebabkan orang masuk surga tertinggi adalah doa anak. Sampai Nabi SAW menyampaikan di akhirat itu ada kisah, Bapak Ibu, ada kisah yang luar biasa. Ada kisah seseorang yang masuk surga, lalu dia mendapatkan surga yang sangat tinggi. Padahal orang ini amalnya di dunia biasa, sholatnya biasa, puasanya yang secukupnya, baca Quran yang secukupnya. Ternyata di akhirat surganya sangat tinggi. Lalu dia heran, kemudian tanya kepada Allah, ya Allah, dari mana aku mendapatkan surga yang tinggi? Lalu Allah mengatakan, itu engkau dapatkan bistighfari walatika. Itu engkau dapatkan dari doa istighfar, Rabbi firli, anakmu buat diri. Jadi Bapak Ibu, doa seorang anak ini, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu sangat berpengaruh kepada derajat orang tua di surga. Dan para ulama menjelaskan, semakin banyak seorang anak berdoa buat orang tuanya, maka surga orang tua
dengan banyaknya doa anak. Karena jika seorang anak mendoakan orang tuanya, semakin banyak dia berdoa, maka semakin banyak pula dosa orang tuanya diampuni Allah. Kalau semakin banyak dosa orang tua diampuni Allah, sampai misalnya dosa orang tua bersih sama sekali, maka orang tua mendapatkan surga yang sangat tinggi. Maka bayangkan Bapak Ibu ya, kalau kita berdoa begini, ya, jangan sekali berdoa lalu meletakkan tangan. Ya, jangan sekali lalu merasa payah. Perbanyak doa buat orang tua. Ya. Kalau sholat, Rabbi firli, ya, wali-wali daya, warhamna rabbayani sabira, ulang-ulang baik. Sampai Allah mengatakan, jika kita baca sekali, derajat orang tua kita diangkat 1. Dibaca 5 kali, diangkat surganya 5 tingkat. Baca 100 kali, semakin tinggi surga orang tua kita. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau doakan orang tua berbanyak doanya. Apalagi kemudian semakin banyak anak yang mendoakan, maka semakin banyak pula dosa orang tua diampuni oleh Allah. Ini pentingnya doa anak. Berikutnya Bapak Ibu, bayangkan rezeki orang tua itu. Ketika orang tua meninggal dunia dan misalnya orang tua punya hutang, siapa yang bisa bayarkan hutang orang tua? Ya anak. Ya. Kan tidak ada kisahnya. Tetangga meninggal dunia, tetangga yang lain bayar hutangnya. Yang ada hanya anak membayar hutang orang tua. Karena itu kalau kita memberangkatkan jenazah, selalu disampaikan, kalau hutangnya kecil diikhlaskan, kami sampaikan terima kasih. Kalau hutangnya banyak, silakan berhubungan dengan ahli waris. Jadi Bapak Ibu, ini anak mendatangkan rezeki buat orang tua, bahkan sampai orang tuanya meninggal dunia, anak itulah yang mendatangkan rezeki buat orang tuanya. Salah satunya adalah soal pembayaran hutang. Jika orang tua wafat masih memiliki hutang. Baik. Ini anak luar biasa, ya. Membawa rezeki buat orang tuanya. Apalagi Bapak Ibu, pelaksanaan kewajiban orang tua kepada Allah. Contohnya misalnya, ya. Orang tua meninggal dunia punya hutang puasa, ya. Maka yang wajib membayar hutang puasa adalah anak-anaknya. Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu. Barang siapa meninggal dunia, dia punya hutang puasa, shoma anhu waliyuhu, maka ahli warisnya wajib menyelesaikan hutang puasa. Apalagi nazar orang tua, ya. Kalau orang tua punya nazar, maka anak wajib menyelesaikan nazar. Jika ketika orang tua meninggal dunia, nazar belum sempat tertunaikan. Sampai misalnya contoh batal haji, ya. Kalau orang tua sudah punya niat haji, sudah sungguh-sungguh ingin haji, ya, ternyata belum bisa haji sampai orang tua wafat, anak bisa mendaftari haji orang. Ini rezeki orang tua dari anak-anaknya, ya. Termasuk Bapak Ibu rahimahullah, pahala mengalir buat orang tua, ya, dari anak soleh, ya. Orang yang sudah meninggal dunia tidak bisa sholat, bisa dapat aliran pahala sholat dari anak-anaknya. Orang tua sudah tidak bisa lagi baca Quran, bisa dapat aliran bacaan Quran dari anak-anaknya. Jadi Bapak Ibu,
pahala itu bisa mengalir. Dan salah satunya yang penting untuk kita catat adalah dari anak-anaknya. Nabi SAW menyampaikan, inna min adyabi ma akala rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Sesungguhnya makanan seseorang terbaik adalah makanan hasil jerih payahnya sendiri, dan anak adalah hasil jerih payah orang tua. Karena orang tua yang didik anak, mengajari anak, maka setiap amal soleh anak pahalanya nyampe kepada orang tua, tanpa anak meniatkan ibadahnya untuk orang tua, dan ini tidak mengurangi pahala anak sama sekali. Maka di sini pentingnya Bapak Ibu rahimahullah kita punya anak yang soleh. Ya, karena dari anak itulah kemudian kita dapat aliran pahala. Ya. Yang ketiga adalah pintu rezeki dari istighfar. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan di dalam Al-Qur'an surat Nuh, faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banin wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Yang artinya mohonlah ampun kepada Tuhanmu, ya. Sesungguhnya Dia Maha Pengampun, niscaya Dia akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai untukmu. Jadi salah satu pintu rezeki adalah istighfar. Allah katakan menurunkan hujan, memperbanyak harta, menyebabkan kita punya anak, diberi kebun, diberi sungai-sungai. Maka Bapak Ibu rahimahullah, pentingnya kita banyak istighfar, dan kita disunahkan sehari berapa kali? Berapa? 100 kali minimal. Sudah baca hari ini 100 kali? Insya Allah. Kecuali Sulami. Kecuali saya. Istighfar 100 kali itu saya hitung tidak lebih dari 3 menit. Tidak lebih dari 3 menit, Pak. Ejik Suryan buka HP WA, buka HP kadang-kadang sampai 3 jam, 4 jam, ya. Komane ono medsos, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube itu tambah lama. Cukup 3 menit istighfar, ya 100 kali, insya Allah akan diberi rezeki oleh Allah. Ya. Maka Bapak Ibu rahimahullah, ada kisah Umar bin Khattab. Dari Ashabi yang berkata, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu saat meminta diturunkan hujan, namun beliau tidak menambah istighfar hingga beliau berlalu. Lalu ada yang mengatakan padanya, kamu tidak melihatmu meminta hujan. Jadi orang tidak melihat Umar berdoa minta hujan. Umar pun mengatakan, aku sebenarnya sudah meminta diturunkan hujan dari langit. Kemudian Umar membaca ayat, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Jadi Umar tidak minta ya Allah turunkan hujan, enggak, ya Allah datangkan hujan, enggak. Umar hanya istighfar. Itu Umar. Ya. Maka Bapak Ibu rahimahullah, kalau ingin rezeki, ingin dapat rezeki, ingin diperbanyak rezeki, banyak istighfar. Kenapa orang istighfar itu diberi rezeki oleh Allah? Karena sebaliknya Pak,
Bapak Ibu, dosa itu penghalang rezeki. Ya, dosa itu penghalang rezeki. Nabi menyampaikan, seorang hamba dicegah rezeki akibat dosa yang diperbuatnya. Kalau Allah mencegah rezeki karena dosa, maka untuk membuka rezeki yang Allah cegah itu salah satunya dengan istighfar atas dosa. Maka jika kita ingin dibuka pintu-pintu rezeki, yang pintu itu ditutup oleh Allah karena dosa, maka caranya dengan istighfar. Karena itu Bapak Ibu rahimahullah, perbanyak istighfar kepada Allah, perbanyak mohon ampun kepada Allah. Sampai kemudian orang-orang dulu mengatakan, lek wong bojo rumah tangga ojo sering-sering gegeran. Gegeran itu garai angel rezeki. Karena gegeran di rumah tangga itu tondoni ono dosa. Sing wedok ngamuk sing lanang bentak sing wedok. Ya dosa. Iku bakalan rezeki. Dan Bapak Ibu rumah tangga jauhi bertengkar, jauhi gegeran, ya. Itu menyulitkan rezeki. Ya. Maka kalau rezeki rumah tangga itu susah, masing-masing introspeksi diri, boleh jadi karena sering gegeran. Ya. Bapak Ibu rahimahullah, termasuk Abu Dhabi, hati-hati yang lagi ramai judi online. Ya. Hati-hati judi online. Ya. Pengen harta banyak judi online, pengen kaya judi online, pengen uangnya banyak judi online. Demi Allah tidak baik. Ya. Sudah berkali-kali dibocorkan loh oleh siapa ini? Sampai orang Cina yang masuk sana itu, apa itu? Beli. Ayo. Tidak ada orang main judi online itu menang, tidak ada. Tidak ada kisahnya main judi online menang itu tidak ada. Yang pertama dimenang bank penasaran, kedua dimenang ketiga kalah, seterusnya kalah. Penasaran kalah terus kan? Terus kalah penasaran semakin habis akhirnya. Ya, habis. Ya. Sampai ada kisah kerajinan judi online, pria lajang di Depok nekat jual rumah mengungsi ke pemakaman. Rumahnya terjual, tidur di makam. Habis gara-gara judi online. Ya, alhamdulillah kita. Tidak hanya lagi, ternyata ibu-ibu ya di Cianjur jual rumah 1 miliar gara-gara judi online. Nah. Ada pernah viral di WA ya, video seorang suami bunuh diri gara-gara judi online. Ya, udah ngeri loh. Ya, tahu dibilang tadi. Ya. Jadi kalau ingin rezeki jangan maksiat. Kalau ingin lancar rezeki, jangan melakukan dosa. Maka orang judi sebanyak apapun susah kaya. Bahkan semakin miskin, semakin marah, hartanya habis, rumahnya kejual, jadi gelandangan. Jadi gelandangan. Judi jangan sampai, riba jangan sampai. Hati-hati dengan dosa riba. Ya. Dosanya riba itu ngeri banget. Dosanya riba itu ngeri banget. Berat ya. Karena itu Bapak Ibu rahimahullah, jauhi dosa sebanyak apapun. Sebaliknya, kalau ingin Allah mudahkan hidup kita, Allah beri rezeki kita, Allah gampangkan rezeki kita, beristighfar, beramal soleh, beribadah kepada Allah. Maka Allah telah menjanjikan,
Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kehidupan baik, rezeki yang berkah, rezeki yang lancar, rezeki yang banyak itu bukan dengan maksiat tapi dengan amal soleh, bukan dengan judi tapi dengan ketaatan, bukan dengan maksiat tapi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini penting Bapak Ibu rahimahullah, karena rezeki itu yang ngasih Allah, rezeki itu yang memberi Allah. Ya, maka kita seorang muslim ya, harus tahu pintu-pintu rezeki itu, paham datangnya rezeki. Ya. Karena kalau kita tidak paham nanti pikirannya buruk, otaknya nggak benar, cara pikirnya salah. Ya. Berpikir bahwa rezeki itu kalau judi, rezeki itu kalau curang, rezeki itu kalau nyolong, ya. Banyak harta itu kalau kemudian nipu, ya. Banyak harta kalau kemudian rampok sampai sirik. Kamu bilang Julian kenal kan apa ini? Mana Pak? Gunung Kawi. Ya, kamu bilang dari ya. Jangan sampai kita sampai jatuh kepada dosa besar syirik kalau hanya ingin rezeki. Ya, nah udah bilang saya pernah sekali datang ke Gunung Kawi, pengen bayangan saya orang Gunung Kawi kaya semua, ternyata banyak yang miskin. Jadi pesugihan, tapi ternyata banyak orang yang miskin. Lucu kan? Orang datang ke sana pengen sugih, ternyata penduduknya pada miskin semua. Ya, naudzubillah. Dan ini Bapak Ibu rahimahullah, sekali lagi satu nikah, ya, anak kita suruh nikah, Pak. Jangan sampai nikah berdua punya anak yang menikah istighfar kepada, ya, mudah-mudahan Allah mudahkan rezeki kita, ya, Allah berikan rezeki yang berkah, rezeki yang menjadikan kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.